Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cikal Putri Panuntun. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Just in Time atau JIT, memiliki data ruang lingkup. Pembahasan yang pertama, BJIT, filosofi manajemen operasi yang berusaha untuk menghilangkan pemborosan pada semua aspek dari kegiatan-kegiatan produksi perusahaan. Yang kedua, Little JIT, menekankan pada penjadwalan, persediaan, dan penyediaan barang maupun jasa, di mana dan kapan dibutuhkan. Sasaran umum organisasi yang harus dicapai ada 4, yaitu kualitas. Kualitas yang dimaksud adalah kualitas produk atau jasa dan kualitas layanan atau jasa. Dengan produk yang berkualitas, maka organisasi harus mampu bertindak secara cepat dan mampu menanggapi berbagai perubahan lingkungan yang terjadi. Yang kedua, responsif, mampu menanggapi perubahan yang sangat cepat. Yang ketiga, biaya. Biaya yang rendah akan dapat tercapai bila organisasi mampu menghasilkan produk yang berkualitas. Yang keempat, fleksibilitas, fleksibel dalam penggunaan alat dan proses produksi yang memproduksi berbagai macam produk dalam suatu waktu produksi, sehingga organisasi atau perusahaan dikatakan fleksibel, juga mendukung kualitas produk. Keempat, sasaran umum organisasi ini saling berhubungan dengan kecepatan menanggapi perubahan lingkungan akan terwujud bila organisasi tersebut fleksibel, mampu menekan biaya dengan menghilangkan pemborosan, dan dapat menghasilkan produk dan jasa yang berkualitas. Pentingnya mempelajari JIT. Yang pertama, memenangkan persaingan. Kita mempelajari kembali pengalaman memenangkan persaingan, terutama dari pesaing semacam perusahaan dari Jepang. Perusahaan dari Jepang merupakan perusahaan yang unggul dari pesaing, terutama disebabkan oleh kemampuan perusahaan tersebut menghilangkan pemborosan karena kondisi alam yang terbatas. Yang kedua, mampu mengatasi berbagai kesulitan organisasi dan perusahaan seperti dari industri-industri di Amerika biasanya memiliki kesulitan dalam menghemat sumber daya yang ada karena memang di Amerika sumber daya tersebut tersedia dengan melimpah dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang berada di Jepang. Oleh karena itu, perusahaan Amerika lebih menekankan pendekatan use in cash daripada use in time. Yang ketiga, dapat memperbaiki kualitas, produktivitas, dan pelayanan pada pelanggan dengan menghilangkan berbagai pemborosan, yaitu menghilangkan kegiatan yang tidak perlu, maka produktivitas perusahaan akan meningkat. 8. Kunci utama just in time. Yang pertama, menghasilkan produk sesuai dengan jadwal yang didasarkan pada permintaan. Yang kedua, memproduksi dalam jumlah kecil. Yang ketiga, menghasilkan pemborosan. Yang keempat, memperbaiki aliran produksi. Yang kelima, menyempurnakan kualitas produk. Yang keenam, orang-orang yang tanggap. Yang ketujuh, menghilangkan ketidakpastian. Yang kedelapan, penekanan pada pemeliharaan jangka panjang. Selanjutnya, manfaat utama just in time. Yang pertama, persediaan berkurang. Yang kedua, perbaikan kualitas. Yang ketiga, pengurangan biaya. Yang keempat, pengurangan ruang yang dibutuhkan perusahaan yang melaksanakan. Selanjutnya, filosofi JIT. Yang pertama, tidak menyediakan tempat penyimpanan bahan baku, produk setengah jadi dan produk jadi. Yang kedua, layout rapi, ringkas namun lengkap. Yang ketiga, bahan baku datang langsung diproses, langsung dikirim ke pelanggan. Yang kelima, pengurangan lead time, jangka waktu pemesanan barang sampai dengan kedatangan barang yang semakin pendek. Yang keenam, peningkatan produktivitas dengan mengimbangi berapa jumlah output yang dihasilkan berdasarkan input yang digunakan. Yang ketujuh, fleksibilitas perusahaan menjadi lebih besar. Fleksibilitas dalam hal bahan baku, skill, serta kuantitas produksi menjadi lebih baik. Yang kedelapan, hubungan dengan pemasok menjadi lebih baik otomatis. JIT akan membangun hubungan yang baik dengan pemasok. Yang kesembilan, kegiatan penjadwalan, pengendalian
menjadi lebih sederhana. Yang ke-10, peningkatan kapasitas. Yang ke-11, pemberdayaan SDM semakin baik. Yang ke-12, variasi produk akan menjadi lebih banyak. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan video yang kedua, menjelaskan pengertian TQM terbangun dari 3 istilah utama, total, yaitu keseluruhan, quality, kualitas, manajemen, pengelolaan. TQM merupakan suatu proses metode kuantitatif dan SDM untuk memperbaiki dalam penyediaan bahan baku maupun pelayanan bagi organisasi. Semua proses dalam organisasi dalam tingkatan tertentu di mana kebutuhan pelanggan terpenuhi sekarang dan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, 3M pada dasarnya lebih merupakan sikap dan perilaku bagi perusahaan, merupakan filosofi untuk melaksanakan manajemen kualitas berkaitan dengan filosofi continuous improvement. Artinya, 3M pada dasarnya bukan merupakan suatu program, melainkan suatu pendekatan sistemik untuk mencapai level kualitas tertentu untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan, yaitu dengan mengadakan perbaikan atau peningkatan yang tidak pernah berakhir. Ada 8 budaya yang digunakan dalam melaksanakan 3M. Yang pertama, budaya komunikasi terbuka. Yang kedua, pemberdayaan. Yang ketiga, pencegahan kesalahan. Yang keempat, fokus eksternal. Yang kelima, kesesuaian terhadap kualitas. Yang keenam, perubahan dan perbaikan secara terus-menerus. Yang ketujuh, hubungan kerjasama. Yang kedelapan, penyelesaian masalah hingga akar masalah, elemen penting dalam 6. Hambatan dalam penerapan 3M. 1. Bila filosofi 3M dipandang sebagai sesuatu kegiatan yang membutuhkan waktu. Yang kedua, bila filosofi 3M diterapkan dalam suatu lingkungan yang birokratis. Yang ketiga, bila filosofi 3M dipandang sebagai sesuatu program yang dilaksanakan secara formal. Yang keempat, bila filosofi 3M dilaksanakan secara kaku. Yang kelima, bila filosofi 3M dipandang tidak berhubungan dengan orang atau personil. Yang keenam, bila filosofi 3M sebagai hanya dilakukan untuk kelompok ahli atau spesialis. Kemudian bagaimana penerapan 3M? Ada 2 pendekatan yang dilakukan. Yang pertama, RE engineering. Engineering didefinisikan sebagai pemikiran secara mendasar proses bisnis untuk mengadakan perbaikan penting yang bersifat cepat serta dramatis, serta mengukur performa biaya, kualitas pelayanan dan kecepatan atau ketepatan. Engineering meliputi aspek teknis, teknologi, standar prosedur, sistem dan pengendalian, maupun aspek sosial seperti organisasi, staffing, kebijakan, pekerjaan, jalur karir, dan insentif. Yang kedua, benchmarking adalah usaha mengadakan perbaikan, baik yang bersifat secara berkesinambungan maupun re-engineering dengan melihat praktik bisnis yang terbaik di kelasnya. Contohnya adalah ketika perusahaan melakukan studi banding atau melakukan patokan standar mutu dengan perusahaan sejenis lainnya. Kemudian terdapat 4 teknik pada benchmarking. Yang pertama, internal benchmarking dilakukan dengan membandingkan kinerja antar divisi atau wilayah pasar yang ada dan dikerjakan oleh unit-unit inters dalam perusahaan. Yang kedua, competitive benchmarking yang dikerjakan dengan membandingkan kualitas produk atau jasa secara langsung terhadap pesaing sejenis pada suatu pasar. Yang ketiga, functional benchmarking yang merupakan perbandingan kapasitas fungsi-fungsi bisnis atas pesaing tertentu walaupun tidak dalam industri yang sejenis. Yang keempat, generic benchmarking yaitu dilakukan dengan asumsi proses transformasi dari input ke output adalah sama di semua industri. Maka perbandingan pengembangan produk baru misalnya dapat dilakukan pada aspek generiknya saja, bahkan dapat dilakukan di luar organisasi yang
sejenis. Tujuan dari benchmarking yang pertama untuk mengadakan perubahan dan perbaikan. Yang kedua untuk mempertahankan dan mengadakan peningkatan jangka panjang dari proses bisnis inti yang menyediakan keunggulan daya saing yang berkelanjutan. Kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa TKM pada dasarnya bukan merupakan program tapi merupakan filosofi